Sampurasun Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sartika Harun dalam program Carita Pakuan. Seperti biasa Tribuners, di program Carita Pakuan tentunya kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini terkait Jabar 1, apa saja ulasannya berikut dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama. Sejalan dengan Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara tegas melarang pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta menggelar pesta kembang api tepat pada malam Tahun Baru 2026. Deddy menekankan Pemprov Jabar tidak pernah menggelar pesta kembang api saat pergantian tahun. Ia menyebut tradisi perayaan Tahun Baru di lingkungan pemerintahannya berjalan sederhana. Terkait larangan pesta kembang api, lantas dituangkan Gubernur Jawa Barat melalui surat edaran yang diterbitkan pada Rabu 24 Desember 2025. Kendati demikian, Deddy mengimbau warga Jawa Barat untuk mengisi malam Tahun Baru dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, termasuk menggelar doa bersama. Imbauan tersebut sekaligus untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas di malam Tahun Baru. Berikutnya Tribuners, ini terkait kenaikan upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar dipastikan membahas upah buruh bersama pengusaha termasuk para ahli. Upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, dan upah sektoral akan ditandatangani dan diumumkan pada Rabu 24 Desember 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan peraturan pemerintah terbaru terkait pengupahan pada Selasa 12 Desember 2025. Peraturan terbaru ini mengatur formula pengupahan baru yang akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum provinsi 2026. Menaker Yasirli mengatakan penyusunan PP pengupahan tersebut telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, termasuk juga menampung aspirasi berbagai pihak khususnya serikat pekerja dan serikat buruh. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur untuk ditetapkan secara resmi. Beralih ke informasi lainnya Tribuners, tepat pada tahun depan puluhan industri akan mulai melakukan pembangunan di Jawa Barat, nilai investasi masing-masing di atas 100 miliar rupiah. Berdasarkan data laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM mencatat ada 31 industri berbasis modal asing dan 21 industri dalam negeri akan melakukan pembangunan pabrik dan kegiatan usaha baru di tahun 2026 mendatang. Dari sektor otomotif, konstruksi, industri konsumsi, dan farmasi hingga sektor tekstil akan menyebar di Jawa Barat. Karenanya, Deddy optimis dengan bertumbuhnya industri baru dan derasnya modal yang masuk pada industri akan membuat lapangan kerja bertambah. Deddy menyebut 15.000 pekerja di Jabar yang terdampak PHK akan terus berkurang. Dengan adanya industri-industri baru ini, memungkinkan lapangan kerja bertambah dan pengangguran di Jabar berkurang. Kita masuk ke informasi penutup Tribuners. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara resmi membuka gedung Gereja Bethel Indonesia atau GBI di Sumarekon, Bandung pada Selasa 23 Desember 2025. Prosesi peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung gereja bagi jemaat. Deddy Mulyadi mengajak seluruh jemaat untuk tidak berhenti pada simbol keimanan semata, sekaligus juga tindakan nyata menjaga keharmonisan antar umat beragama di Jawa Barat. Di lain sisi, ia menekankan bahwa iman harus hadir dalam wujud kepedulian sosial, semangat tolong-menolong tidak dibatasi oleh identitas apapun. Menurutnya, kehadiran rumah ibadah diharapkan menjadi lambang keindahan hidup yang rukun, damai, dan kasih sayang. Tribuners, berikut tadi update Carita Pakuan edisi hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun pamit, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.